Puji Tuhan, selamat pagi bagi saudara semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mendengar sebuah pujian. Tetapi alangkah baiknya kalau kita mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kembali kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan sehat dan keadaan diberkati Tuhan. Sebelum kami memulai hari kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bila urapan Allah boleh ada dalam setiap pribadi kami, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, kami siap memulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa standar kesuksesan seseorang? Setiap orang
memiliki standar kesuksesan yang berbeda, tetapi garis besarnya hampir sama. Orang bilang orang yang sukses adalah orang yang memiliki materi yang banyak, hidup berkelimpahan, atau orang-orang kaya, orang-orang berhasil yang disebut dengan orang sukses. Saya tidak dapat menjelaskannya dari segi pekerjaan, tetapi bidang saya pelayanan, maka saya coba angkat kesuksesan menurut pelayanan. Ada banyak hamba Tuhan termasuk saya berpikir, kesuksesan itu ketika gereja besar, lalu banyak jiwa-jiwa yang masuk di dalamnya. Atau pelayanan yang luar biasa dipakai Tuhan dengan KKR mujizat, dengan KKR kesembuhan, dan hal-hal yang lainnya. Nah, dalam kesuksesan ini ada dua jebakan yang harus kita hati-hati. Pertama adalah jebakan kesombongan. Dalam sebuah pelayanan yang berkembang dengan pesat, seringkali orang menjadi jatuh, gampang dihanyutkan, terjebak oleh iblis, karena dia merasa ini adalah hasil usaha dia. Walaupun dia berkata ini dari Tuhan, tetapi ketika dia merasa angkuh, merasa sombong, ini dapat menjadi jebakan. Demikian juga yang kedua adalah jebakan ketika dia merasa pelayanannya tidak ada apa-apanya, sehingga timbul satu rasa iri hati dengan orang-orang yang berhasil dalam pelayanannya yang maju. Ini juga dapat menjadi sebuah jebakan yang dapat menjatuhkan orang tersebut. Karena saya dalam bidang pelayanan, saudara, itu menurut saya ada sebuah kisah yang menarik sehingga kita dapat mengatasi persoalan tentang jebakan-jebakan tentang kesuksesan, baik itu kesombongan ataupun iri hati. Kisah ini terdapat dalam Yohanes 3 yang menceritakan tentang pribadi Yohanes Pembaptis. Dalam satu kesempatan, para murid datang kepada Yohanes Pembaptis lalu berkata, "Rabi, Guru, orang yang bersama engkau di sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga. Dan semua orang pergi kepadanya." Siapa dia ini? Dia adalah pribadi Yesus. Ketika para murid Yohanes melihat bahwa Yesus yang dibaptis oleh Yohanes sekarang berhasil dalam pelayanannya, lalu banyak orang datang kepada Yesus, maka murid-muridnya mencoba bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Dan kita lihat jawaban Yohanes Pembaptis ini yang menurut saya menjadi berkat bagi saya, supaya kita tidak terjatuh ke dalam jebakan kesombongan atau jebakan iri hati terhadap pelayanan orang lain. Dikatakan demikian dalam Yohanes 3 ayat 27. Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga." Luar biasa, saudara. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Siapa yang tidak kenal Yohanes Pembaptis? Penuh dengan Roh Kudus dari dalam kandungan. Lalu dia banyak nazar pantangan, bagaimana dia hanya makan makanan belalang dan madu hutan. Kemudian dia hidup di padang gurun, mengenal dekat dengan Tuhan. Ketika dia mulai pelayanan, orang banyak datang kepadanya. Dan Yesus pun datang dibaptis oleh Yohanes. Tetapi dalam semuanya itu, Yohanes berkata ketika orang ditanya, "Engkau siapa?" Yohanes hanya menjawab, "Aku bukan Mesias. Aku hanya orang yang terdapat dalam kitab Yesaya yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan, pembuka bagi Mesias." Dan ketika pelayanan Yohanes berhasil, lalu Yesus datang dan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Sekarang pelayanan Yesus lebih berkembang daripada Yohanes. Dia tahu menempatkan diri dengan benar. Ketika murid-muridnya bertanya, "Guru, orang ini lebih berhasil daripada engkau." Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Pemberian sebuah pelayanan itu datangnya dari sorga. Karunia datangnya dari sorga. Sebagaimana Yakobus 1 ayat 18 mengatakan, segala sesuatu yang baik, pemberian yang baik itu datangnya dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada bayang-bayang perubahan. Pemberian itu datang daripada sorga. Dan kepada setiap orang, Tuhan memiliki bagian pemberian itu
untuk masing-masing pribadi. Yohanes tahu bahwa pemberiannya, karunia-Nya hanya sebagai suara yang berseru. Dan Yesus tahu bahwa Dia adalah Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Jadi menurut ayat ini, dengan kita mengetahui rencana Allah dalam setiap pribadi kita, bersyukur dengan apa yang kita punyai, kita mengerti kehendak Tuhan, itulah keberhasilan, kesuksesan dalam pelayanan. Mungkin harta kita, mungkin pelayanan kita tidak sebanyak orang lain, tetapi kita menggenapi rencana Allah, tujuan Allah dalam setiap pribadi kita masing-masing. Ketika kita mengerti hal ini, maka tidak ada kesombongan di dalamnya. Kita tidak dapat iri hati kepada orang lain, sebab masing-masing orang memiliki pemberiannya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kehidupan kita selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Pada Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dan setiap kami tidak pernah datang sia-sia tanpa rencana Allah yang tidak sengaja terjadi. Tetapi setiap kehidupan kami, Allah memiliki maksud dan tujuan masing-masing. Sebab itu Tuhan, apapun yang kami kerjakan pada hari ini, biarlah semua ada dalam kehendak Tuhan dan Tuhan buat berhasil. Dan semua kami kembalikan hanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.